怎么又上山来了？我等今日前来，另有前往大虚将你收入。你是绝世佳人，年法，糊弄空愤骷髅而已，也足矣。不够看！是太小看我天圣教。 Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Tales of Fairy Gods episode ke-87, yang dimana pada cerita sebelumnya Cimo menerima seutuhnya dari warisan Kaisar Manusia dari Pak Kades, yang singkat cerita Pak Kades juga akan mengajari Cimo 8 teknik tingkatan dari sword pitcher-nya. Tetapi di tengah pelatihan itu Cimo dibuat kaget karena Nenesi yang mengalami kegilaan kembali karena pengaruh dari hati jahat Li Tianxing. Singkat cerita, kakek buta bisa untuk menghentikan Li Tianxing, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Dan kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Li Tianxing yang telah ditundukkan oleh kakek buta. Di sana Li Tianxing yang menyalahkan tubuh kultivasi dari Nenesi yang tidak terlalu kuat, yang jika saja tubuh kultivasinya setara dengan kekuatan dari Li Tianxing sebenarnya, maka Li Tianxing akan bisa untuk menghadapi kakek buta. Bahkan Li Tianxing percaya dirinya tidak hanya bisa menghadapi kakek buta, tetapi juga bisa untuk mengalahkan kakek buta. Kakek buta menjawab bahwasanya mereka tidak pernah saling bertemu satu sama lain ataupun bertarung dengan Li Tianxing sewaktu Li Tianxing masih hidup, tetapi kau terlalu percaya diri dengan argumenmu. Setelahnya pun kakek Ma menggunakan teknik pemurniannya untuk bisa mengembalikan Nenesi, yang di sana Li Tianxing ia merasa terhina dengan hal ini, dengan ia mengatakan kalau ia tidak ingin untuk menjadi jelek dan tetap ingin menjadi sosok yang cantik, yaitu wujud sebenarnya dari Nenesi ataupun Xiao Yao. Sampai pada akhirnya Nenesi pun dapat dikembalikan, dan di sini benar kejiwaan dari Li Tianxing sudah kacau cuy. Nenesi pun berterima kasih kepada kakek Ma karena telah mengembalikan dirinya, dan di sana juga mereka mulai membicarakan masalah ini menjadi masalah yang sangat serius, yang dimana Li Tianxing sekarang sudah sangat kuat pada hati jahat dari Nenesi, dan juga jika dibiarkan terus maka kemungkinan besar Li Tianxing akan bisa untuk mengambil tubuh dari Nenesi secara permanen, karena secara kekuatan standar sendiri Nenesi lebih lemah daripada Li Tianxing, yang dimana Nenesi masih berada di ranah hidup dan mati, sedangkan Li Tianxing sendiri telah berada di ranah puncak seperti setara para kakek lainnya, yaitu Divine Breed. Dan jika saja Li Tianxing mampu untuk membuat tubuh dari Nenesi setara dengan kekuatan aslinya, maka Li Tianxing benar-benar akan menjadi ancaman yang sangat berbahaya, karena pesona kecantikan dari Nenesi akan menjadi pondasi pertarungan yang sangat mematikan. Lawan-lawan yang akan ia hadapi akan terpengaruh oleh pesona kecantikan dari Nenesi. Dengan kekuatannya yang berada di Divine Breed, maka ia akan bisa melawan sosok kuat yang bahkan setara dengan Kaisar Yanfeng. Yang dikhawatirkan lagi, proses dari Li Tianxing untuk bisa menguasai tubuh dari Nenesi kemungkinan besar sangat dekat, yang bahkan tidak akan memakan bertahun-tahun lagi. Kakek Ma memberikan tawaran mungkin Rulai tua yang berada di sekte Thunderclap akan bisa untuk menolong mereka memurnikan hati jahat Li Tianxing pada tubuh dari Nenesi. Tetapi kakek pincang ragu apakah sekte Thunderclap ataupun Rulai tua di sana mau untuk membantu mereka, karena kakek Ma sendiri telah membuat kekacauan pada wilayah sekte Thunderclap, yaitu waktu mengambil tangannya. Kakek Ma menjawab kejadian ini berbeda. Sekte Thunderclap sendiri ataupun sang Rulai, mereka biasanya bertujuan untuk menghilangkan jalan kejahatan, yang dimana situasi seperti ini akan justru membantu peningkatan mereka, karena semakin banyak jalan kejahatan yang mereka hapuskan maka pengalaman mereka akan meningkat. Jadinya secara tidak langsung hal ini juga akan memberikan keuntungan kepada sang Rulai dan juga sekte Thunderclap. Pak Kades pun langsung mengirimkan Cimo, kakek buta, kakek Ma untuk membawa Nenesi ke tempat sang Rulai, yaitu sekte Thunderclap.
yang pada akhirnya mereka pun telah sampai di tempat lokasi sekte Thunderclap, yang di sana setelah mereka masuk, kehadiran mereka menjadi pusat perhatian oleh para biksu lainnya, terutama karena adanya kakek Ma, yang karena kakek Ma sudah terkenal pada sekte Thunderclap sebagai orang yang telah turun gunung, ataupun istilahnya sebagai orang yang telah meninggalkan sekte Thunderclap, dan para biksu malah heran kenapa kakek Ma malah kembali lagi ke sini. Singkat cerita, mereka pun pada akhirnya menghadap kepada Sang Rulai, yang di sana kedatangan mereka disambut hangat oleh Sang Rulai, terutama karena adanya kakek Ma. Di sana Sang Rulai bertanya kepada kakek Ma, apakah kakek Ma datang kembali naik gunung karena ia telah puas dalam kehidupan dunia fana dan ingin kembali ke dalam jalan Buddha mereka. 你是否了却了红尘？徒儿，山中已无禅尊，便是如来了。 Tetapi di sana kakek Ma menjawab bahwasannya di dalam hatinya sudah ada gunung sendiri yang sangat kokoh, tetapi tidak lagi jalan zen, ataupun istilahnya menolak tawaran Rulai karena kakek Ma telah memiliki prinsipnya sendiri. Tetapi di sana Sang Rulai yang memaksa kepada kakek Ma untuk kembali ke dalam sekte Thunderclap karena Sang Rulai membutuhkan kakek Ma sebagai pewarisnya. Sang Rulai mengakui kalau hidupnya tidak akan lama lagi dan dirinya membutuhkan seorang pewaris yang layak, dan kakek Ma masih dianggap sebagai orang yang tepat, dan juga Sang Rulai meminta kepada kakek Ma untuk bisa benar-benar meninggalkan jalan duniawinya dan juga merelakan pikiran kepada istri dan juga anaknya dulu. Kakek Ma menjawab bahwasanya ia masih belum rela mengingat kematian dari istri dan juga anaknya karena penyebab dari sekte Thunderclap sendiri, dan kakek Ma memilih untuk berada di jalan balas dendam, yaitu darah ditukarkan dengan darah. Sang Rulai hanya menganggap kalau kakek Ma masih keras kepala, dan juga Sang Rulai ia kecewa kepada kakek Ma karena kakek Ma sendiri telah mengingkari pilihannya, yaitu ia sebelumnya telah menyerahkan tangannya sendiri sebagai bentuk dirinya mundur dari sekte Thunderclap, dan berharap pemberian tangan tersebut akan bisa menjadi poin merenung bagi kakek Ma untuk memikirkan pilihannya untuk kembali ke sekte Thunderclap dan mengambil kembali tangannya. Tetapi kakek Ma justru malah kembali mengambil tangannya secara paksa dan sekarang telah menyatu kembali dengan tangannya. Sang Rulai juga mengingatkan kalau di antara mereka masih adanya hubungan guru dan juga murid, tetapi kakek Ma yang langsung marah dan juga mengancam jika Sang Rulai tetap saja mengoceh maka ia akan mengacaukan tempat ini dan akan banyak korban jiwa pada sekte Thunderclap ini. Setelahnya Cimu pun berniat untuk berbicara kepada Sang Rulai dengan menyapa Sang Rulai terlebih dahulu. 我等今日前来，定有 前往大虚将你收入。罗原是我为徒儿炼制的法。 Dan di sana Sang Rulai yang langsung memberitahu kepada Cimu bahwasanya pertemuan di antara mereka merupakan pertemuan yang telah ditunggu-tunggu oleh Sang Rulai, karena Sang Rulai telah mengetahui dulunya tongkat yang pernah ia buat untuk diberikan kepada kakek Ma tidak diterima oleh kakek Ma dan diberikan kepada Cimu, yang tongkat itu merupakan tongkat yang sekarang dimiliki oleh Sang Kala Raksasa, yang pertanda juga kalau Cimu telah menerima tongkat itu, maka Sang Rulai ingin untuk mengangkat Cimu menjadi muridnya. Tetapi Sang Rulai juga ia merasa kecewa karena ia sadar sekarang ia telah terlambat, karena Cimu yang sekarang telah bergabung dengan sekte Tiamo, yang bahkan tidak hanya itu Cimu telah menjadi ketua sekte Tiamo. Tetapi Cimu memberitahu kalau ia datang ke sini bukan ingin untuk menjadi murid dari Sang Rulai, tetapi Cimu ingin meminta tolong kepada Sang Rulai untuk mengusir hati jahat yang diderita oleh neneknya, yang Cimu juga memberitahu kalau hati jahat itu berasal dari Li Tianxing, mantan ketua sekte Tiamo sebelumnya. Tetapi bawahan Sang Rulai memberitahu kepada Sang Rulai kalau nenek tersebut bukanlah nenek-nenek tetapi merupakan Xiao Yao, yaitu mantan istri Li Tianxing yang telah menewaskan Li Tianxing di malam pertama mereka menikah, dan mengecap kalau Xiao Yao merupakan yang terburuk di antara yang terburuk. Tetapi Sang Rulai ia tidak keberatan dan ia akan tetap mau untuk menolong nenek si. Tetapi sebelum itu Sang Rulai ingin untuk melihat bagaimana wujud asli dari nenek si ini. Hal ini seketika langsung membuat Cimu dan juga lainnya kaget, yang sekaligus juga kakek buta langsung memberikan peringatan keras ini merupakan pilihan yang buruk untuk melihat wujud asli dari nenek si, karena pesona kecantikannya akan bisa mengacaukan gunung ini dan bahkan bisa menghancurkan pondasi-pondasi kultivasi dari para biksu di sini. Tetapi Sang Rulai menenangkan bahwasanya pondasi-pondasi yang berasal dari pesona kecantikan yang seperti dimiliki oleh Xiao Yao
merupakan pondasi duniawi yang bersifat sementara, menganggap bahwasanya itu tidak akan bisa untuk meruntuhkan hati mereka, dan sekaligus juga Sang Rulai ingin meneliti lebih dalam mengenai kenapa si Lin Tianxing ini mau untuk mengambil hati jahat dari Nenek Si dan ingin mengambil tubuhnya Nenek Si. Sekaligus juga Sang Rulai menyuruh kepada para muridnya yang masih berada di tingkatan rendah untuk mereka tidak ikut melihat. Setelah itu pun semua orang di sana berpaling dengan hanya menyisakan kakek buta dan juga Sang Rulai. 你说 飞禽走兽的这具皮囊并 Setelah itu pun wujud Xiaoyu keluar dengan sikapnya yang langsung centil seperti wanita penggoda, tetapi sebenarnya ini bukan Nenek Si melainkan Lin Tianxing. Dan di sana ternyata benar kalau si Rulai ini ia tidak terpengaruh dengan pesona kecantikan dari Xiaoyu, dan di sana juga Sang Rulai dan juga Lin Tianxing mereka melakukan pertukaran pendapat mengenai pendapat mereka, yang di sana Sang Rulai ingin untuk meyakini kepada Lin Tianxing bahwasanya apa yang diincar oleh Lin Tianxing yaitu pesona kecantikan dari Xiaoyu itu merupakan duniawi saja yang dapat pudar selamanya, dengan menunjukkan sebuah cermin yang memberikan gambaran kepada Lin Tianxing bahwasanya pada akhirnya kecantikan yang diincar oleh Lin Tianxing akan berubah menjadi kerangka. 你是绝世佳人， 言法，糊弄空粉骷髅而已， 也足矣。 Tetapi perkataan itu tidak berpengaruh kepada Lin Tianxing, bahkan Lin Tianxing menganggap itu hanyalah perkataan omong kosong untuk menipu dirinya. Lin Tianxing pun bahkan memberikan tantangan kalau ia akan bisa untuk meruntuhkan para jalan Buddha lainnya yang berada di sekte Thunderclap ini menggunakan pesona kecantikan, karena Lin Tianxing sadar kalau para murid lainnya dari sekte Thunderclap hati mereka tidak sekuat dengan Sang Rulai, dan di sana kakek buta marah kepada Sang Rulai karena Sang Rulai tidak langsung memurnikan hati jahat dari Nenek Si. 直接下手，降服了他。 不唤你满门弟子。 我带厉教主进入塔中，尊塔中有历代如来。 Sang Rulai memahaminya. Sang Rulai pun akan serius untuk memurnikan hati jahat Lin Tianxing, yang dimana Sang Rulai akan memasukkan Lin Tianxing ke dalam pagoda Rulai mereka, yang dimana di dalam pagoda tersebut adanya para mumi dari Rulai terdahulu, dan di sana akan dipandu oleh para biksu lainnya berada di luar untuk memurnikan hati jahat Lin Tianxing. Proses mereka dimulai dengan Lin Tianxing telah dimasukkan ke dalam pagoda tersebut, tetapi Lin Tianxing ia justru tidak takut, ia malah menantang kepada sekte Thunderclap bahwasanya ia sebagai mantan ketua dari sekte Tiamo akan menunjukkan kekuatannya kepada sekte Thunderclap. 太小看我天圣教。 Dan setelahnya pun terjadi pertarungan antara peraduan hati jahat dari Lin Tianxing dan juga pemurnian dari para Rulai sekte Thunderclap. Proses itu masih berlangsung, dan di sana Sang Rulai memberikan tawaran kepada Cimu untuk menunggu proses ini dan tidak pergi meninggalkan sekte Thunderclap, yang sekaligus juga Cimu diperbolehkan untuk pergi berjalan-jalan pada wilayah sekte Thunderclapnya, belajar hal yang baru pada sekte Thunderclapnya untuk bisa memberikan pengalaman kepada Cimu dan juga bisa untuk memberikan bendungan besar kepada Cimu sebagai ketua sekte Tiamo dari hati jahat agar tidak terjerumus ke jalan yang sama seperti Lin Tianxing. Cimu memahaminya dan ia menerima tawaran tersebut. Setelahnya Cimu bersama dengan kakek Ma mereka melakukan penelusuran pada wilayah sekte Thunderclap, yang di tengah penelusuran itu Cimu disapa oleh seseorang yang Cimu di sana melihat orang itu dan mengenali orang itu merupakan orang yang pernah ia lawan waktu berada di tempat dari pasar nenek yang bernama Mingxin. Mingxin merasa senang karena Cimu masih mengingat dirinya padahal mereka telah tidak bertemu bertahun-tahun, dan juga di sini Mingxin ia penasaran mengenai perkembangan kekuatan Cimu dan ingin untuk melakukan tantangan sparring duel dengan Cimu. 斩在咽喉处落败，乱改如来大成经，将你咽喉处的破绽改了，将自己的破绽改正过来了。 Cimu menjawab kalau ia sekarang telah lebih kuat daripada sebelumnya. Yang Mingxin juga mengakui kalau dirinya sekarang juga telah tumbuh kuat, bahkan ia juga telah memodifikasi teknik dari Rahula Mahayana setelah teknik tersebut dapat dijebol oleh Cimu pada pertarungan mereka dulu. Yang Cimu juga menyadarinya teknik itu dapat Cimu jebol karena Cimu sebelumnya menyerang bagian tenggoroknya Mingxin. Tetapi Cimu merasa khawatir setelah mendengar Mingxin memodifikasi teknik pondasinya, karena bagi Cimu
Cimu memodifikasi sebuah teknik, hal tersebut memiliki resiko besar. Mungkin Mingxin bisa menutupi kelemahan sebelumnya, tetapi bagi Cimu, modifikasi akan bisa untuk membuka kesalahan baru lainnya. Tetapi Mingxin meminta kepada Cimu untuk tidak banyak berteori dan melakukan pertarungan duel lagi di antara mereka. Cimu menerima tantangan tersebut. Singkat cerita, pertarungan mereka tidak diperlihatkan, tetapi pada akhirnya Mingxin kalah dan di sana Mingxin sadar perkataan Cimu benar kalau ia tidak bisa melakukan modifikasi pada teknik karena hal itu justru akan membuka kelemahan-kelemahan baru dari tekniknya. Tetapi Cimu menenangkan kepada Mingxin, modifikasi teknik bukanlah sesuatu hal yang salah, tetapi Mingxin di sini terlalu cepat dalam melakukan modifikasi teknik itu. Seharusnya jika Mingxin mampu untuk mempelajari lebih dalam lagi, maka Mingxin akan bisa memodifikasinya secara sempurna. Yang baru setelah itu, tekniknya Mingxin akan lebih kuat daripada teknik sebelum modifikasi. Cimu menyarankan untuk mencari pengalaman di luar menghadapi lawan-lawan baru, karena itu cara yang terbaik untuk bisa menemukan setiap titik lemah dari tekniknya Mingxin. Yang setiap titik lemah itu terkumpul, maka Mingxin hanya perlu untuk memperbaikinya lagi. Cimu pun bertanya apakah Mingxin berani untuk pergi ke dunia luar. Yang pertanyaan itu tidak bisa dijawab oleh Mingxin. Cimu menenangkan kepada Mingxin, selama Mingxin menguatkan hatinya, maka Mingxin akan mampu untuk melewatinya. Dan setelah itu Cimu pergi dari sana, dan di sini Cimu masih bingung dengan jawabannya apa. Dan juga setelah itu cerita bersambung, dan untuk kelanjutan ceritanya kita akan melanjutkan lagi di minggu depan besok. Dan seperti biasa, Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja yang berasal dari karangan novel. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya. 手臂怎么又上山来了？我等今日前来，另有。前往大虚将你收入。